Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tulqa biha al-'udwa wal-haybah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa iftahta bihi wujud al-khalaiqi turra wa khatamta bihi iddatan nubuwwati gharra wa ja'altahu ala nabiyyina fadlan wa a'zamahum ajra. Salatu wa salam ala imamih mutalazimaini bitilkal hadratil aliyah ala afradi anwari al-madinah ma bahara fil wujudi minha wa ma batan wa ma taharraka wa sakat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bis'ah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah meringankan langkah kita, dilimpahkan kesehatan waktu dan kesempatan yang mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap jeripaya kita, niat kita, keikhlasan kita datang berkumpul menghadiri majelis taklim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabul dari segala niat dan hajat kita di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang paling utama yang insyaallah istiqomah hadir. Kita nggak lupa kita doain supaya Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya, ya, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, diberikan keluasan batin, ya, sampai dapat menjalankan ibadah dengan keadaan sehat walafiat dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau untuk yang hadir doanya terus. Tapi kita doakan untuk muslimin muslimat, untuk kawan-kawan kita yang mungkin ada berhalangan, yang hatinya mungkin hadir juga, tetap kita lanjutkan doa, kita ikhlaskan niat kita untuk mendoakan saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Alhamdulillah, kita sekarang lanjut ke kitab Fiqhul Wajib yang kemarin berakhir sampai di bab sunnatul a'mal, dan sekarang akan kita bahas sunnatul hayat, ya. Wa hayatus salati 15 syai'an. Ini kita mau terakhir kalau yang sunnatul a'mal itu yang ulas lagi yang yang kalau lupa harus digantikan sujud sahwi. Tapi kalau sunnatul hayat, sunnah yang kalau lupa tak apa-apa sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi. Wa hayatus salat 15 syai'an. Yang hayat ini terbagi menjadi dalam kitab ini tulis 15. Jadi ada beberapa kitab yang lain ada bagiannya, ada 13, ada 15, ada 12. Nah, di kitab ini terbagi menjadi 15. Yang pertama raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, 'inda ruku', 'inda raf'i minhu, 'inda qiyam min at-tasyahhud al-awwal. Angkat tangan, angkat kedua tangan. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua habis ruku'. Angkat tangan terus, sami Allahu liman hamidah. Ini masalah angkat tangan. Ada di beberapa titik. Inda takbiratul ihram, inda ruku', inda raf'i minhu, inda qiyam min at-tasyahhud al-awwal. Jadi angkat tangan itu habis waktu takbiratul ihram, Allahu akbar. Habis ruku', Allahu akbar. Inda raf'i minhu, dan ketika kita mau Allahu akbar sujud lagi. Terus inda qiyam min at-tasyahhud al-awwal, waktu bangun dari sujud tasyahud awal, kalau habis tahiyat awal kita bangun itu angkat tangannya, angkat kedua tangan. Yang kedua, yang hayat sunnah hayat ini, wa wudhu al-yadaini yumna ala yusra
qabidan bi kaffil yumna aw al-yusra wa yaj'aluhuma musalli tahta sadri. Jadi ngatakin tangan kanan di atas tangan kiri berbelahan gitu. Ini kayak gini. Ini sunnah hayat. Wa bi yadayhi yumna 'ala al-yusra qabidan bi kaffi. Qabidan itu dicekal pegang. Ya, begini. Bukan begini. Bukan begini. Tapi pegang. Di pergelangan. Qabidan bi kaffi yumna qaw al-yusra. Wa yaj'aluhuma musalli tahta sadri, dan letakkan keduanya itu di bawah dada. Jadi ada yang bilang fawqa sadri, ada yang di atas dada, ada yang di bawah dada, ada yang di atas pusar. Ini sunnah ya. Ini sunnah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa iftitah ba'da takbiratul ihram bi nahwi. Doa habis takbiratul ihram yang iftitah. Akbar kabir wa jad wa jiyal alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa beberapa insyaallah ya. Ini sunnah hayat. Kita dalam keadaan sholat itu dianjurkan di setiap detik, di setiap gerakan, di setiap perpindahan itu nggak boleh sepi dari zikir, nggak boleh diam. Itu sampai saking ulama memandang ketika berpindahnya dari rukun ke rukun ini nggak boleh sampai ada jeda diamnya. Kayak dengan apa? Habis sujud kebangun kan? Allahu Akbar, itu panjang. Jangan sampai ada jeda diam. Allahu Akbar terus diam. Nah ini untuk menghindari diamnya itu tanpa zikir, makanya dipanjangin takbir. Nah, jangan sampai habis ngapain aja, Allahu Akbar setan masuk. Kekosongan kita dalam sholat itu menjadikan ruang iblis, ruang setan itu mengganggu. Kita dalam keadaan baca aja karena awam kemana-mana, mentang-mentang udah di luar kepala nih, di luar kepala baca Fatihah, udah apa-apa sambil merem sambil ngikut juga bisa. Bukan itu. Jadi kita disuruh untuk mengisi ruang waktu kita, ruang gerak kita dengan bacaan-bacaan zikir. Ya. Yang keempat, al-isti'adah, ya, minta perlindungan kepada Allah. Yang lebih utama baca istilahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kelima, wa qawlu amin ba'da Fatihah. Ya, baca amin habis Fatihah. Yang keenam, wa qira'atu surah ba'da Fatihah lil imam wal munfarid illa fi raka'ati tsalitsah wal rabi'ah. Membaca surat setelah Al-Fatihah untuk seorang imam. Ya, wal munfarid illa raka'ati tsalitsah wal rabi'ah. Dan untuk orang yang sholat sendirian itu di rakaat kecuali di rakaat ketiga dan keempat. Ya, jadi disunahkan membaca surat setelah Fatihah. Rakaat pertama habis Fatihah, rakaat kedua habis Fatihah baca surat. Nah, disunahkan. Kecuali rakaat ketiga dan keempat. Itu tidak ada sebutan untuk hayatnya di sini. Tapi kalau mau baca nggak apa-apa. Namanya ziyadatul khair, untuk meningkatkan kebaikan dalam zikir kita. Setiap rakaat membaca surat setelah Fatihah tidak ada masalah. Yang ketujuh, wal jahru fi qira'ati fi shalat subhi wa fil jum'ah wa fil 'idain wa fi rak'atain al-ulayain min al-maghrib wal 'isha wa fi tarawih wa witr Ramadan wal israr fi ma 'ada dzalik. Jadi jahar ini membaca keras kapan? Di waktu sholat subuh, kencengin suara. Jadi suara itu di waktu sholat subuh, terus di waktu sholat Jumat, dan di 2 hari raya, dan 2 rakaat pertama di maghrib yang kita tahu dan terus
Isya dan sholat tarawih dan witir di bulan Ramadan. Ya. Jadi kita di sunnah apa itu membaca di situasi-situasi atau di sholat-sholat tertentu yang kita sebutkan tadi. Yang kedelapan, at-takbir wa qiraah, membaca takbir atau membaca Allahu Akbar lintiqali fi ruknin ila akhar. Baca takbir Allahu Akbar itu dari rukun ke rukun yang lain. Kalau lupa, ya nggak pakai sudah sahwi, cuma kan itu enteng dan ringan sebetulnya. Jadi udah jadi refleks kita dalam sholat. Yang kesembilan, qaulu sami Allahu liman hamidah inda raf'in minal ruku', tsumma yaqulu asna'i i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi yang ke-9 ini baca sami Allahu liman hamidah, lalu mengangkat tangan dan membaca doa tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada juga yang membaca doa sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi yang penting zikir yang dianjurkan itu kita baca. Ada riwayat-riwayat di hadis tertentu yang berbeda dari yang kita bahas, namun itu juga afdal. Yang ke-10, tasbih qiraat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Thalatha min ruku', thalatha min ruku' subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, thalatha fi sujud. Thalatha fi sujud. Jadi baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi di dalam ruku' 3 kali dan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi di dalam sujud 3 kali. Wal yadaini ala fakhidaini fil julus. Naruh tangan di atas paha waktu duduk, di atas paha. Yang surah asabi'al yusra wa yaqbilu asabi'al yumna illa sababata wa yushiru biha 'inda qawli illallah. Jadi meletakkan tangan itu di atas paha kiri dengan paha kiri, paha kanan dengan paha kanan. Wa yaqbilu asabi'al yumna, menggenggam tangan di tangan kanan dia, lalu bertahiyat ketika inda qauli illallah. Jadi kita pas nunjuk itu pada lafaz illallah. Ada yang biasa ada yang menggenggam, ada yang begini ya, illallah, ada yang genggam, ada yang begini cara genggamnya. Jadi masing-masing punya cara. Ada yang dia begini, ada juga yang langsung dari awal dia tahiyat udah langsung begini. Ada juga yang dikala dia bertahiyat digoyang-goyang. Jadi punya riwayat masing-masing. Karena kita yang pembahasan dalam kitab Imam Syafi'i, maka kita yang mengurut daripada mazhab yang kita ambil. Yang surah asabi'ul yusra itu asabi'ul yumna ila sababati fa yushiru biha inda qawli la ilaha illallah. Itu tadi kita terang. Yang ke-12, al-iftirash fi jami'i jalsat. Al-iftirash ini duduk iftirash. Nanti kalau dipraktekin ya, yang meletakkan apa di sini. Wa huwa an yajlisa ala rahmatil yusra ja'ilan dhahraha lil ardh. Jadi yang sebelah kiri itu nampak di belakang. Ya kalau kita lihat orang yang udah lihat duduk iftirashnya bagus, itu kelihatan. Jadi yang sebelah kiri nampak di belakang, yang sebelah kanan itu dicekik kakinya begini. Tapi teman-teman kiblat. Ini sunnah ya, sunnah. Cuma afdal. Yang ke-13, at-tawarruk fil jalsatil akhirah. Yang duduk tawarruk ini yang separuh meletakkan apa? Bahwa mithlul iftirash, seperti iftirash juga. Illa anna musalli yukhriju yasaruhu fi jihatil yamin wa yulsiqu wariqahu fil ardh. Jadi meluarin kaki kirinya ke sebelah kanan. Ya, ini tekniknya. Tekniknya itu dikeluarin sebelah kiri. Iftirash kan agak begini. Pala nggak usah dimiring-miringin karena emang duduk kita udah beda. Akhirnya secara otomatis pala miring sendiri.
Itu kalau kita lihat anak masih bocah dulu kan, kalau lagi sholat dia nggak tahu bapaknya gurunya gimana, dulu dimiring-miringin aja. Dimiring-miringin aja, padahal mah kalau kita dulu udah posisi tawarruk ya, udah posisi tawarruk itu diri sendiri. Ya kalau istilah kan beda. Kalau istilah itu masih bisa cek diri, tapi kalau tawarruk itu udah diri sendiri. Kalau bocah karena dia bingung bedain antara istilah sama tawarruk, dimiringin aja dia belum bisa teorinya. Cuma kalau udah diajarin dia dengan sendirinya gitu. Ya. Yang ke-14 taslimatul tsaniyah. Salam yang kedua. Jadi salam yang kedua ini tergolong sunnah ya. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang pertama itu wajib ya, tergolong wajibnya. Yang di sini yang kedua ini maksudnya hayat at-taslimatul tsaniyah. Yang ke-15 khusyuk fi shalah, yang khusyuk dalam salat bahwa yahdhiru asy-syakhsu fi qalbihi ma'na ma yaqulu bi lisanihi. Setiap orang untuk memanggil khusyukan itu dia harus menghadirkan arti dan makna dari apa yang dia baca. Ya, apa yang dia baca itu harus dia paham. Jadi supaya khusyuknya berasa, supaya khusyuknya bisa meresap ke dalam jiwanya, ya kita pahami itu, kita buka makna-makna yang ada dalam rutinitas sholat kita. Itu mungkin kalau kita mau membuka di majlis kita, ya ada pembahasan sendiri. Dari pertama kita takbiratul ihram sampai kita salam, itu mempunyai unsur-unsur arti dan makna. Ya kalau memang digabungkan, kalau memang diketahui, itu luar biasa. Maka akan mendatangkan kehusuan dengan auto dengan sendirinya. Dengan tafakurnya kita sudah menghadirkan jiwa kita untuk khusyuk kepada Allah. Gimana kita mau khusyuk, artinya kita sudah tahu. Tapi bisa nggak? Bisa. Kalau dia menghayalkan menghadirkan dirinya kepada Allah, bisa. Sama kayak tahu artinya dihadiri aja Allah dengan ketekunannya dia. Ini salah satu sunnah hayat. Ya. Jadi khusyuk itu adalah tergolong sunnah, tapi itu anjuran. Khusyuk di sholat. Kita disuruh, ya kalau misalnya nggak bisa khusyuk gimana? Tetap sah sholatnya. Cuma kan makom sholat itu kan beda. Makom sholat itu kualitasnya kan berbeda-beda. Ada yang rakaat pertama mendingan, rakaat kedua acak adul, ketiga mendingan lagi, keempat bubar. Ada yang begitu sebenarnya. Iya. Kamu khusyuk tapi pertama Allahu Akbar, kondang lewat depan apa lagi lagunya? Dulu aneh lagi kan. Kalau dia baru-baru lagi hijrah, yang ada maki-maki, habis kamu. Gangguin orang semasjid, udah ancam ya. Itu rokaat pertama, rokaat kedua istighfar ya astagfirullahaladzim. Allah tadi mikirin apaan? Ya. Itu bisa bisa terlalui dengan pikiran seorang ketika dalam keadaan apalan Fatihahnya udah di luar kepala. Dibaca Fatihah, mulutnya sih ngomong, mulutnya ucap, cuma pikirannya yang lama kemana-mana. Gitu. Ini makanya kita disuruh untuk mentadaburi dari apa yang kita baca supaya datangnya nilai kekhusyukan. Alhamdulillahirabbil alamin.